Hai, selamat datang di channel ini. Ya, ini di depan kita sekarang ada Asus TUF FX 505GD. Ya, ini memang seri Asus TUF yang bukan terbaru ya. Ini sudah saya pakai sekitar 2,5 tahun lebih. Saya beli dulu tahun 2019 bulan 6. Itu 12,5 juta kalau nggak salah. Ya. Jadi ini review penggunaan Asus TUF selama kurang lebih 2,5 tahun. Oke, di sini kita lihat, kita review singkat dulu. Ini untuk varian seri yang paling rendah sih sebenarnya. Jadi dia keyboardnya itu belum RGB, hanya ada satu warna, warna red. Untuk spesifikasinya, kita lihat dia udah pakai Nvidia GeForce GTX generasi ke-8. Layarnya udah IPS, Nano Edge display, tipis ya. Untuk seri yang FX 504 dia belum bezel-less. Kemudian udah menggunakan HyperCool teknologi, 2 pendingin, DTS headphone. Nah, ini yang paling mantep nih, military grade. Jadi ini laptop tahan banting ya. Udah banyak yang review juga, udah ada yang diinjek-injek tetap tahan. Ini seri yang Core i5 generasi ke-8. Oke. Overall untuk bagian keyboard sih cukup keren ya, tombolonnya. Material sendiri sini plastik, tapi plastik yang padat, jadi nggak kelihatan murahan banget ya. Untuk bagian sampingnya dia hanya ada bagian kanan ini cuma ada satu colokan, dan sisi kirinya dia punya 3 colokan USB. Satu sudah 3.0 dan yang standar ya. Oke, langsung ke sisi layar. Layar sendiri itu udah bagus, enak buat nonton, nggak sakit mata, jadi kayak Full HD. Udah bezel-less. Kemudian ini juga samping-sampingnya masih plastik, tapi plastiknya itu padat ya, jadi nggak terkesan murahan. Oke, sini juga plastik. Nah, ini kalau malam dia bisa hidup, tapi nggak terang banget ini garis X-nya. Kurang lebih seperti ini. Keren sih dari sini. Beratnya 2 kilo lebih. Untuk sisi belakangnya kita lihat. Ya, ini udah rusak sih. Dia 2018 manufakturnya, tapi saya belinya 2019. Oke, ini aja. Kita coba hidupkan. Jadi ini pengalaman menggunakan selama 2,5 tahun sih belum ada kendala yang berarti, belum ada yang rusak. Ya, cukup merah merona. Belum ada yang rusak, masih bagus, baterai juga masih bagus.
karena saya sering menggunakan charging. Penggunaan sehari-hari itu ya cuma paling pakai AutoCAD, ya kan, main game PES sama ada Battlefield itu. Nah, cuma kalau main PES itu dia kadang ketika dicok menggunakan baterai. Ya ini misalnya dicok nih. Nah ini dicok. Ini ada keunggulannya, dia ada baterai charging. Nah ini ada 3 mode, ada full capacitor, balance mode, and maximum lifespan. Nah ini kalau mau pengen baterai yang awet banget nih pakai yang ini. Tapi untuk yang pengen balance ya pakai yang balance. Saya sering pakai balance. Jadi kalau udah 80% dia terkunci, dia nggak ngecas ke baterai lagi, dia langsung ke power supply-nya, langsung ke si laptopnya. Jadi baterai aman. Nah sini kan udah 79, nanti kalau 80 dia putus, dikunci 80. Nah cuman kalau main PES kadang-kadang setelah setengah jam dia udah 80 kita main PES, nah itu dia berkurang tuh kalau setengah jam jadi 79, kalau 1 jam jadi 78. Nah itu setelah saya cek sih itu karena di sini balik. Jadi dia outputnya itu 6,32 ampere. Nah kalau seri yang di atasnya sedikit ini outputnya lebih tinggi, nggak salah tuh di atas 6,32 yang jelas. Jadi mungkin lebih besar energi yang disalurkan. Jadi ketika kita main game berat itu, jadi dia mungkin membutuhkan banyak energi ya. Jadi baterainya juga terkuras gitu. Ya jadi seri TUF Gaming ini memang seri satu tingkat di bawah ROG. Bisa dibilang ini seri buat para gamers yang budgetnya mungkin ya kurang cukup lah untuk membeli ROG, tapi bisa lah menggunakan laptop ini. Kekurangannya dia cuma ada berat, terus ya baterainya memang nggak tahan lama sih. Biasanya kalau kita pakai baterai mode paling tahan 1,5 jam untuk penggunaan normal, paling lama 2 jam untuk Microsoft Word dengan kondisi connect ke internet. Kelebihannya ini cukup banyak. Layarnya ini enak banget dilihat mata, terus dia operasinya juga cepat. RAM bawaannya ini 8 GB tapi belum SSD. Tapi itu hardnya udah 1 tera dengan kecepatan pembacaan itu sampai 7200 megabytes per second. Cukup cepat sih sebenarnya. Kemudian memori VGA-nya masih 4 GB, 4 GB. Itu pun udah cukup sih buat rendering lah, buat grafik via game-game berat udah cukup. Paling yang butuh di-upgrade adalah RAM-nya, sama diganti SSD biar lebih powerful lagi. Untuk penggunaan sih mungkin ini masih bisa 3 tahun lagi sih, masih oke lah. Kalau dia RAM-nya di-upgrade jadi 16, SSD-nya udah dipasang. Ya pada intinya sih kalau kita mulai laptop tergantung kebutuhannya ya. Kalau untuk misalnya kita penggunaan sehari-harinya buat ya Microsoft Word ya ini mungkin terlalu berlebihan lah kalau pakai laptop ini. Tapi kalau untuk ya menggunakan graphic card atau editing video, editing gambar mungkin ini bisa. Atau mungkin game-game yang nggak terlalu berat ya masih kayak PES tapi mungkin settingannya diganti masih oke. Apalagi RAM sama SSD-nya di-upgrade. Overall penggunaan 2,5 tahun cukup puas dengan laptop ini. Untuk sekarang ini seri yang dikeluarkan udah nggak dijual lagi tentunya oleh Asus. Sekarang pengganti itu seri F dan seri A. TUF Gaming juga.
Saya lihat kalau layar cukup sama yang seri F sama seri A, cuman mungkin beda di keyboardnya aja sedikit, sama di bagian tepi-tepinya. Sekarang mungkin udah pakai generasi ke-11 untuk prosesor Intelnya. Generasi ke-8 sih saat ini masih cukup bisa lah untuk menunjang pekerjaan. Mungkin cukup sekian pengalaman 2,5 tahun menggunakan Asus TUF 505GD yang mungkin nanti akan saya upgrade kalau menjadi 16, kemudian SSD mungkin pakai yang N2MA yang paling ngebut ya. Oke, terima kasih telah menonton. Thank you.